Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita meninggikan Dia, Allah yang 2000 tahun lalu telah naik, menyediakan tempat buat setiap kita. Katakan amin. Amin. Siapkan hati kita dan mari kita tinggikan Dia bersama. Haleluya. Hosanna.
you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher,
Umat kepunyaan Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan-Mu heran dan ajaib di tengah-tengah suasana yang luar biasa menggoncangkan dunia saat ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada bukan oleh kuat dan gagah kami. Kami percaya semuanya karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini, hari baru pemberian-Mu bagi kami. Ketika kami umat-Mu diperkenankan memperingati hari kenaikan Kristus ke sorga. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kuasai kami semuanya, baik kami yang berada di studio ini, begitu pula dengan umat kepunyaan Tuhan yang berada di rumah masing-masing beserta keluarga, bahkan siapapun juga yang ikut menyaksikan ibadah online ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasai kami supaya kami sungguh-sungguh berkonsentrasi penuh kepadamu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, merenungkan, menghayati, dan menjadi pelaku firman yang setia. Atmosfer kami semua disterilkan oleh darah Yesus, pegari dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Haleluya. Baik, shalom. Umat kepunyaan Tuhan, kekasih Kristus, pagi ini suasananya tentunya berbeda dalam hubungan dengan ibadah online kita, dalam peringatan kenaikan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum peristiwa kematian, peristiwa kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, Kristus telah tinggalkan warisan pesan yang begitu luar biasa sekali. Pesan tentang masa depan kita, pesan tentang hidup dalam keabadian. Unik dan istimewanya warisan pesan ini karena dia memuat sebuah kepastian, sekali lagi sebuah kepastian tentang pengharapan kita akan masa depan di dalam Kristus Tuhan. Mari kita baca Yohanes pada pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita akan baca demikian kebenaran firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Luar biasa sekali warisan pesan ini bagi saudara, bagi saya, bagi dunia ini, saudaraku. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan ini tentang beberapa hal yang sangat penting dalam perenungan kita menjelajahi hari-hari hidup yang tersisa di dunia tempat tumpangan ini. Yang pertama, warisan pesan ini dibuka dengan sebuah pernyataan yang tentunya memberikan sebuah tanda tanya, karena sekaligus juga di dalamnya menantang umat kepunyaan Tuhan. Dikatakan oleh Yesus, janganlah gelisah hatimu. Kata gelisah itu berarti tidak tentram. Kata gelisah itu berarti tidak tenang. Kata gelisah itu berarti selalu mengkhawatirkan, cemas, dan tidak sabar lagi. Tentunya ini sesuatu yang tidak mengenakan bagi siapapun, tidak menyenangkan bagi siapapun. Gelisah dalam bahasa Yunani berasal dari kata taraso. Taraso itu artinya mengaduk atau menggerakkan. Mengaduk atau menggerakkan. Jadi secara harafiah, frasa dari kata
Janganlah gelisah hatimu yang dipesankan oleh Yesus kepada kita sekalian. Itu berarti jangan biarkan hatimu diaduk-aduk atau digerakkan oleh berbagai hal yang negatif. Ini sangat penting. Sekali lagi, jangan kita membiarkan hati kita diaduk-aduk atau digerakkan oleh berbagai hal yang negatif, yang pada akhirnya bermuara kepada hadirnya kegelisahan itu sendiri. Sebagai manusia yang berinteraksi dengan lingkungan, maka selaku pengikut Kristus kita tidak mungkin untuk bisa benar-benar menghindar atau terbebas sepenuhnya dari kegelisahan itu. Itu pasti. Kita perhatikan bahwa apa yang disampaikan Yesus dalam Yohanes 14 tidak sedang disampaikan kepada banyak orang, tapi dia sedang berbicara secara khusus kepada para murid. Dia pun mengingatkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Tuhan, janganlah gelisah hatimu. Artinya, sepanjang kita masih hidup di dunia tempat tumpangan ini, atribut murid Kristus, pengikut Kristus, tidak serta-merta membuat kita terbebas dari yang namanya kegelisahan. Dalam wujud kita sebagai manusia, siapapun kita pasti rentan terhadap yang namanya kegelisahan. Itu sangat jelas, saudaraku. Nah, kegelisahan pun ini sangat berpotensi untuk kemudian membuat bisa terjadi krisis iman dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Akan teruji lewat suasana-suasana di sekitar kita, di sekeliling kita yang sedang kita hadapi selama ini. Karena kenapa hari-hari ini dunia sedang digoncangkan dengan pandemik wabah virus corona. Memprihatinkan sekali karena hampir 5 juta jiwa di dunia ini hari ini itu sedang mengalami yang namanya positif dari virus corona. Yang meninggal itu sudah 300-an ribu, saudaraku. Tentu termasuk juga di Indonesia, di bangsa kita, termasuk juga di negeri di mana kita berada. Tidak cuma sebatas itu. Kegelisahan ini pun bisa terjadi karena hadirnya virus intimidasi dan penyesatan yang dahsyat melalui katakanlah media sosial dan sebagainya. Kita tidak bisa menghindar diri dari situ, ya. Ada intimidasi di sana, ada bentuk-bentuk penyesatan di sana, ada bahkan pengajaran-pengajaran sesat pun berseliweran di sana. Bahkan kita tidak bisa menampik sebuah kenyataan bahwa ketika kita membuka channel-channel medsos, akun-akun medsos, kita bisa menemukan di situ bagaimana Yesus dihujat, bagaimana Yesus dihina, bagaimana kekristenan dipojokkan. Semua itu terjadi, semuanya itu terjadi. Dan kita berhati-hati sekali lagi, bisa terjadinya krisis iman dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Intimidasi dan penyesatan ini tentunya menyusahkan. Saudara kekasih Kristus, saya mau sampaikan buat kita sekalian. Hari-hari ini kita sudah berada dalam keadaan yang susah. Kesulitan di mana-mana. Banyak orang terkena PHK. Kesulitan hidup karena tantangan ekonomi dan kebutuhan sehari-hari. Bahkan anak-anak kita yang masih bersekolah pun harus dikorbankan waktu studinya. Sehingga mereka tidak sempat mengenyam pendidikan secara normal. Sudah susah. Nah, itu sebabnya saya ingatkan kekasih Kristus. Dalam keadaan yang sudah susah ini, jangan kita susahkan diri kita untuk tenggelam dalam apa yang terjadi di dunia maya, dalam apa yang terjadi melalui interaksi medsos dan sebagainya. Jangan lagi kita tenggelamkan diri di sana, kita biarkan benamkan diri di sana dalam kesusahan-kesusahan seperti begitu. Karena berseliweran banyak hal-hal yang menggiring kita tanpa kita sadari, itu semuanya omong kosong, itu semuanya hoax. Bahkan itu gosip-gosip yang membuat kita kemudian jauh dari Tuhan. Nah, puncaknya adalah bahwa iblis memanfaatkan wabah yang sedang terjadi melanda dunia hari ini. Untuk apa?
untuk menebarkan yang namanya ketakutan. Kenapa saya katakan bahwa iblis menebarkan ketakutan? Karena Alkitab bersaksi bahwa Tuhan yang kita sembah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Roh ketakutan itu mbahnya adalah kuasa kegelapan, setan, iblis, saudaraku. Karena itu kita berhati-hati. Berhati-hati di sana. Pertanyaannya yang menjadi tantangan buat kita sekalian, adakah sebuah ketakutan itu sanggup menambah jalan hidupmu? Adakah sebuah ketakutan yang kita biarkan datang menerpa kita itu sanggup membuat kita semakin kaya, semakin mengalami keberuntungan? Tidak pernah ada, saudaraku, tidak pernah. Jadi jangan kita biarkan diri kita ke sana. Ayub 3:25 dengan sangat jelas mengatakan, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, apa yang kucemaskan itu yang mendatangi aku. Jangan kita biarkan diri tenggelam dalam ketakutan. Sebab jika kita takut terhadap sesuatu, karena itu sesuatu yang sedang berlangsung secara menyeluruh di planet ini, lalu ketakutan itu mendera kita dengan begitu luar biasa, bahkan menenggelamkan kita, niscaya kita sebetulnya menjemput bola daripada kesusahan itu sendiri. Tentunya dalam suasana ketakutan, kita harus tahu kepada siapa kita bersandar dan kita berpengharapan. Kita pun tidak pernah bisa untuk menghindar diri dari sesuatu yang terjadi di luar kemampuan kita. Saya dan saudara, tiada satu pun di antara kita yang bisa sanggup menghindar diri dari situasi dan kemampuan yang terjadi di mana-mana yang begitu luar biasa masif, begitu luar biasa membahayakan. Tapi percayalah, kekasih Kristus, sekali lagi percayalah, asalkan kita hidup di dalam Kristus, maka dengar, Anda dan saya pun tidak pernah akan sanggup menghindar dari jarak tembaknya kemampuan Allah yang diarahkan kepada Anda dan saya untuk kita memperoleh pemeliharaan, kita memperoleh perlindungan, kita memperoleh berkat. Kita tidak bisa juga lari dari jarak tembak itu, asal, sekali lagi saya katakan, kita tetap hidup di dalam Kristus. Di mana alasannya? Sehingga pernyataan bombastis ini saya sampaikan. Di bacaan tadi, Yohanes 14 ayat 1b berkata begini, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Rasanya langka, bahkan tidak pernah ada pembawa ajaran apapun di dunia ini yang bisa berfatwa, yang bisa bersabda, percayalah kepadaku. Mungkin saya salah, tetapi rasanya seperti begitu karena saya belajar pun masih sangat terbatas. Coba kita telisik, coba kita telusuri semua ajaran yang dibawa oleh siapapun. Pernahkah pembawa ajaran itu menyampaikan kepada pengikutnya, berfatwa kepada pengikutnya, bersabda kepada pengikutnya, percayalah kepadaku? Saya sangat percaya. Cuma satu pribadi yang sanggup mengatakan kalimat sedemikian. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Mengapa dia? Karena dia Tuhan perjanjian. Mengapa cuma dia? Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Dialah pencipta langit bumi dan segala isinya, Allah kita yang hidup. Dia ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu pun dijadikan oleh dia. Kita masih ingat dalam Injil Yohanes juga Yesus berkata begini, aku ada sebelum Abraham ada. Luar biasa, pantas dia bisa memberikan kepada saudara dan saya garansi tentang apapun juga yang dia firmankan dan yang dia katakan. Di ayat 14 dari Yohanes 14 pun kita dapat menemukan penguatan daripada jaminan bahwa hanya Kristus Tuhanlah yang sanggup melakukan apa saja atas kehidupan siapapun juga, yang menyebabkan dia berkata, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di sana dikatakan begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu.
Wow. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Di sini Yesus mempertaruhkan hidupnya sebagai jaminan, ya. Luar biasa. Yesus mempertaruhkan hidupnya sebagai jaminan bahwa kamu tidak bakalan ditinggalkan sebagai yatim dan piatu. Karena dia ketika mau naik ke sorga, dia bilang, aku akan datang kembali kepadamu. Dia tidak perlu berkata seperti Musa, saudaraku. Karena Musa ketika Tuhan mau menimpakan murkanya kepada bangsa Israel dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, di Keluaran 32 ayat 32 Anda akan baca, Musa bilang begini, Tuhan, kalau Engkau tidak ampuni dosa bangsa ini, hapuskan saja namaku dari kitab kehidupan. Mari kita coba renungkan perkataan Musa tadi. Dia sedang bernegosiasi. Tapi saya mau beritahu buat saudara kekasih Tuhan. Pernahkah ketika Anda membaca perkataan-perkataan tentang Yesus Kristus Tuhan? Pernahkah dia sedang tawar-menawar dengan Tuhan terkecuali ketika di Taman Getsemani? Dia tidak pernah tawar-menawar dengan Tuhan. Karena kenapa? Ingat Yohanes pada pasal 1. Dia adalah firman itu sendiri. Ketika firman keluar, itulah dia. Dan firman itu adalah dia sendiri. Sehingga dia tidak pernah mengungkapkan kata dan kalimat, ya, diksi dan narasi yang mengandung makna negosiasi. Dia menyampaikan sesuatu seperti kata Alkitab. Apa yang keluar dari mulutnya tidak pernah akan kembali dengan sia-sia. Akan melakukan apa yang dia katakan dan pasti terjadi. Haleluya. Hari-hari ini ada banyak orang di mana-mana sebetulnya sadar atau tidak sedang mengalami roh yatim piatu. Yatim piatu secara rohani. Kalau yatim piatu berarti hubungan-hubungan dalam hierarkis kekeluargaan tampaknya sepertinya rusak, terputus. Dalam kesendirian. Tapi seringkali kekasih Kristus, kita sebetulnya justru mengambil peran yang sebenarnya salah. Menggiring diri kita sendiri pada roh yatim piatu itu. Ada ciri-cirinya yang bisa kemudian kita pelajari. Ada ciri-cirinya yang bisa kemudian kita lihat. Yaitu orang yang suka iri hati. Orang yang ingin bersaing dan menonjolkan diri. Itulah ciri-ciri orang yang sebenarnya mengalami roh yatim piatu. Dia menyapa Aba Bapa, Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia sedang mengalami sebuah keterasingan secara rohani. Dalam kenyataan, barangkali fakta yang dapat kita lihat dan kita dengar, dia berucap, dia menyapa Aba Bapa. Bahkan kelihatannya seringkali begitu luar biasa sibuk pelayanan. Dan itu salah satu ciri, apalagi ketika dia lupa akan keluarganya di rumah. Pertanda bahwa orang ini sebetulnya sedang mengalami yang namanya yatim piatu. Kita lihat yang kedua. Pada ayat 2b dan ayat 3a dari Yohanes pada pasal 14. Yesus berkata, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu dan seterusnya. Perhatikan, di dua ayat ini, kata aku pergi ke situ diulangi. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu dan seterusnya. Ini sangat menarik sekali, kekasih Kristus, umat kepunyaan Tuhan. Sangat menarik karena kenapa? Dia terkoneksi dengan pengajaran tentang akhir zaman. Dan pengajaran akhir zaman seringkali menjadi polemik akibat daripada berseliwerannya atau terjadinya tabrakan-tabrakan doktrin dan dogma. Tapi saya tidak bicara tentang doktrin dan dogma apapun juga. Saya cuma ingin menyampaikan buat kekasih-kekasih Kristus, warga kerajaan sorga, umat kepunyaan Tuhan, tentang apa kebenaran yang patut kita renungkan dengan cuma bersumber
satu-satunya dari Alkitab yang adalah firman Allah yang hidup. Lihat, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia katakan dia akan kembali untuk menjemput kita. Saudara, saya ingin untuk kita lihat dulu apa yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea tentang bagian ini. Kurang lebih tahun 715 sampai tahun 710 sebelum Masehi. Artinya kalau dari sekarang itu sudah kurang lebih 2700 tahun lebih. Sudah 2700 tahun lebih dari sekarang. Tapi dari masa Yesus 715 sampai 710 sebelum Masehi. Hosea telah menubuatkan tentang peristiwa kenaikan Kristus ke sorga. Tentang peristiwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, peristiwa di mana hari ini kita rayakan kenaikan Yesus ke sorga. Dalam Hosea pada pasal 5 ayat 15 dikatakan begini. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan, ya, mereka akan merindukan aku. Haleluya. Sangat luar biasa sekali saudaraku. Ini nubuatan. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakan, ya, mereka akan merindukan aku. Nah, siapa yang mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan tadi? Tuhan bilang Tuhan pergi kembali pulang ke tempatnya dan sampai ada satu komunitas manusia yang mengaku bersalah dan mencari wajah. Nubuatan Nabi Hosea tentunya terfokus kepada bangsa Israel. Dan yang mengaku bersalah dan mencari wajah ini tiada lain adalah bangsa Israel sendiri. Dan dikatakan dalam kesesakan mereka akan merindukan aku. Artinya begini, kalimat ini secara eksplisit tidak sulit untuk kita harus terjemahkan tanpa interpretasi apapun. Tuhan sedang bilang begini, bahwa saya Tuhan akan kembali ke tempat saya. Saya akan kembali ke tempat saya. Dan bangsa ini akan mencari saya. Kalimat ini secara jelas dan terang benderang mau mendeklarasikan bagi dunia ini bahwa Tuhan pernah hadir secara fisik di tengah-tengah bangsa Israel. Dan fakta itu menjadi sebuah kenyataan. Ketika 2000 tahun yang silam, Yesus Kristus datang ke dunia ini. Dia lahir di Bethlehem. Dan dia melayani selama 3 tahun lebih di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi kemudian, aku akan pergi pulang ke tempatku. Ini adalah nubuatan tentang bagaimana hari ini peristiwa yang terjadi 2000 tahun silam. Yesus kembali ke tempatnya, kembali ke sorga. Haleluya. Mari kita lihat hubungannya, koneksitasnya, kesamaannya dari nubuatan Nabi Hosea ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 21 begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi. Perhatikan baik-baik. Tadi Hosea 5 ayat 15 berkata, aku akan pergi pulang ke tempatku. Sekarang Yesus yang mengatakan, bahkan dalam Injil Yohanes 4 kali Yesus katakan, saya kutip 2 ayat saya, yaitu Yohanes 8 ayat 21. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Satu ayat lagi, Yohanes 13 ayat 33. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Yesus mengkonfirmasikan bagi kita semuanya dan bagi dunia ini tentang apa yang dinubuatkan oleh Nabi Hosea. Bahwa ketika Hosea berkata, Tuhan bilang, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah mencari wajahku. Ternyata yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus
yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, yang pernah datang dan kemudian ditolak oleh bangsa Yahudi. Dia kembali naik ke sorga hari ini 2000 tahun yang silam. Yang ketiga, apalagi yang kita dapat dari pelajaran Yohanes 14 tadi, kita lihat ayat yang ketiga. Dikatakan begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya ulangi, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pertanyaannya, kapan peristiwa aku pergi pulang ke tempatku? Seperti dalam Yohanes 14 ayat 3 tadi. Kapan aku pergi pulang ke tempatku? Tentunya seperti yang kita yakini hingga saat ini dan tidak pernah berubah, bahwa hampir 2000 tahun yang lampau Kristus telah naik ke sorga. Dia kembali pulang ke tempatnya. Janji untuk pergi menyediakan tempat bagi kita itu tidak berarti bahwa di sana dia akan membangun hotel bintang 7 buat saudara dan buat saya. Tidak. Tapi dia sedang berbicara tentang sebuah keadaan yang dipersiapkan dalam hubungan dengan terbangunnya keintiman kita dengan Yesus, keintiman kita dengan Bapa di sorga sebagai keluarga Allah. Itu sangat penting, ya. Itu sangat penting. Makanya kita lihat di Yohanes 14 ayat 23, Yesus bilang begini, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tahukah Anda, saat pergi, Yesus ada membawa sesuatu untuk membangun tempat yang disediakan bagi kita? Tentunya ada. Apa yang dia bawa? Saudara kekasih Kristus, yang dia bawa cuma darahnya sendiri. Yang dia bawa adalah darahnya sendiri. Darah Yesus Kristus Tuhan. Dan oleh darahnya itulah kita memperoleh keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Haleluya. Ini sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita hayati. Dari peristiwa hari ini, 2000 tahun yang silam. Yang keempat, ketika berbicara tentang kenaikan Kristus ke sorga, kita tidak bisa dapat melepas pisahkan dari janji kedatangannya pada kali yang kedua. Saya mau beritahu buat saudara kekasih, perhatikan baik-baik pada bagian ini. Berbicara tentang kenaikan Kristus ke sorga tidak dapat dilepas pisahkan dari janji kedatangannya pada kali yang kedua nanti. Percaya atau tidak percaya, Yesus pasti datang pada kali yang kedua. Itu pasti, itu pasti. Yohanes 14 ayat 3 tadi berkata begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Lihat, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kedatangan Tuhan Yesus kali kedua nanti tentu sangat menarik bagi agama-agama besar di dunia. Karena itu terhubung dengan episode terakhir dari akhir zaman itu sendiri. Sekali lagi, dia terhubung dengan episode terakhir dari perjalanan kisah akhir zaman itu sendiri. Namun, saudara kekasih Kristus, saya sesungguhnya heran. Ada banyak orang, bahkan termasuk para hamba Tuhan, ya, mereka bahkan terbawa arus agamawi dan kebiasaan-kebiasaan yang sesungguhnya sangat menyedihkan. Ketika berkata,
bahwa janganlah kita buka Alkitab dan kita baca kitab Wahyu itu. Janganlah. Nah, saudaraku, saya cuma mengajak kita melihat Wahyu pada pasal 1 ayat yang ketiga. Apa yang dikatakan di sana? Karena kitab Wahyu memuat nubuatan-nubuatan tentang akhir zaman, tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua nanti, sampai pada penghakiman yang terakhir. Apa yang kita lihat di sana? Di ayat yang ketiga. Perhatikan. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jelas, saudaraku. Berbahagialah siapapun yang membaca dan siapapun yang mendengarkan kata-kata nubuat dari kitab Wahyu ini. Karena Tuhan sampaikan kepada Yohanes di Patmos, sebab waktunya sudah dekat. Mana mungkin kemudian kita alergi ketika kita berbicara tentang akhir zaman, apalagi tentang kedatangan Kristus kali kedua yang tidak lama lagi. Lalu apakah kemudian kita mempertanyakan, sekarang kita sudah berada di akhir zaman atau belum? Ada orang salah kaprah, salah mempersepsikan dan merasa bahwa akhir zaman itu adalah satu saat, pada satu hari H, pada satu jam J, pada satu detik tertentu. Akhir zaman itu bukan satu saat seperti yang baru saya katakan tadi. Tapi akhir zaman itu adalah satu era. Akhir zaman itu adalah satu masa, saudaraku. Akhir zaman dan kedatangan Tuhan Yesus kedua kali adalah dua hal yang berbeda. Berbeda dari sisi waktunya. Sekali lagi, berbeda dari sisi waktunya. Namun, dia terhubung secara erat, dia terkoneksi secara erat dalam aspek sejarahnya, historisnya. Sebab kedatangan Yesus kali kedua merupakan bagian akhir daripada episode yang namanya akhir zaman itu sendiri. Akhir zaman satu masa, kedatangan Tuhan itu satu saat di era akhir zaman. Ini penting untuk kita renungkan. Nah, kekasih Kristus, mari lewat peristiwa kenaikan Kristus ke sorga pada hari ini kita rayakan. Kita harus percaya sungguh, kita harus menyadari sungguh bahwa kita benar-benar sekarang berada pada perjalanan terakhir dari era akhir zaman itu sendiri. Kita sedang berada pada tepian akhir dari era akhir zaman itu sendiri. Kita belajar dari Alkitab. Saya menyampaikannya dalam bentuk pelajaran pada saat pagi hari ini. Daniel 12 ayat yang keempat. Dikatakan di sana kekasih Kristus, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Perhatikan tadi Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Daniel 12 itu judulnya akhir zaman. Tapi bicara tentang pelajaran akhir zaman, dalam penglihatan Daniel kita belajar dari pasal 8 kitab Daniel itu sendiri sampai pasal yang ke-12. Firman Tuhan kepada Daniel, sembunyikanlah, meteraikanlah, nanti akhir zaman baru dibukakan. Nah, berarti pada masa Daniel itu belum akhir zaman. Dan tahukah saudara masa Daniel? Masa Daniel menerima nubuatan ini kurang lebih tahun 530 sebelum Masehi. Masih jauh dari kedatangan Yesus. 530 tahun kemudian baru Yesus lahir di dunia. Tuhan sudah bilang sembunyikan, meteraikan sampai akhir zaman. Berarti pada masa Daniel akhir zaman itu belum hadir. Tadi jelas. Tapi mari kita lihat Wahyu pada pasal 22 ayat yang ke-10.
Apa kata Yesus yang dinubuatkan kepada Yohanes di Pulau Patmos? Yesus berkata begini, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Mari mulai buat komparasi, buat perbandingan, dan ataupun membuat hubungan, membuat koneksi. Di Daniel tadi 530 tahun sebelum Masehi, Tuhan berfirman buat Daniel tentang semua pengajaran akhir zaman ini kau sembunyikan, kau meteraikan. Nanti akhir zaman baru pasti dibuka. Demikian kurang lebih. Sekarang kapan akhir zaman supaya kita mau tahu ini? Ternyata di Patmos pada tahun 90 sampai 96 Masehi, Yohanes menerima pewahyuan. Yesus berkata kepadanya, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat ini, sebab waktunya sudah dekat. Ada alarm dari sorga. Ada lampu pemberi peringatan dari sorga melalui wahyu kepada Yohanes di Patmos. Bahwa ini masanya, ini waktunya akhir zaman itu. Karena itu buka sudah sekarang. Kepada Daniel, sembunyikan, meteraikan. Kepada Yohanes, buka, jangan meteraikan. Buka, buka dan buka. Bayangkan, hari ini sudah ribuan tahun lewat dari sejak Tuhan suruh Yohanes untuk membukakan, tidak memeteraikan lagi perkataan-perkataan itu. Saudara, mari kita lihat, ya. Yohanes di Patmos itu terjadi pada tahun 90 sampai 96 Masehi. Berarti jarak waktu antara nubuatan yang disampaikan melalui Nabi Daniel pada Daniel 12 ayat 4 tadi sampai pada saat dengan Yohanes menerima wahyu di Patmos itu berjarak 625 tahun kurang lebih lamanya. Jadi sejak disuruh menyembunyikan dan memeteraikan sampai pada saat dibukakan, kurun waktunya 625 tahun. Panjang sekali saudaraku. Nah, kenapa sekarang kekasih Kristus dikatakan bahwa ini perjalanan akhir dari akhir zaman? Kita kembali ke kitab Hosea lagi. Tadi sudah saya katakan dalam Hosea 5 ayat 15. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Kita lihat Hosea 6 ayat 1 dan 2. Karena baik Hosea 5 ayat 15 maupun Hosea 6 ayat 1 dan seterusnya itu ada di bawah satu perikop. Ada di bawah satu judul. Kita lihat Hosea 6 ayat 1 dan 2. Dikatakan begini. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saya berharap kita perhatikan bagian ini, pelajaran ini dengan sangat baik. Sehingga lewat peristiwa wabah COVID-19, kita menjadi orang yang semakin serius dan bersungguh-sungguh dalam menantikan kedatangan Yesus kali yang kedua. Hosea 6 ayat 1 dan 2 berkata, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Ada kalimat kunci tadi yang perlu untuk kita renungkan. Tuhan, Alkitab berkata, dia akan membangkitkan kita, menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Saya ulangi, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ini harapan Israel, saudaraku. Harapan Israel. Harapan Israel. Nah,
Sejak kapan sesudah 2 hari yang menjadi harapan Israel tadi? Sejak kapan ya dia menghidupkan bangsa itu sesudah 2 hari? 2 hari dari mana? Ini yang perlu kita sadari, perlu kita temukan jawabannya. Tentu saya yakinkan saudara, 2 hari dari pasal 5 ayat 15 kitab Hosea. Tadi Hosea 5:15 Tuhan bilang begini, aku akan kembali pulang ke tempatku. Ya. Sampai dalam kesesakan mereka mengaku bersalah dan mencari aku. Nah, berarti sesudah 2 hari dihitung dimulai dari sejak aku kembali pulang ke tempatku. Haleluya. Sesudah 2 hari. Kalau begitu, dustakah perkataan nubuatan ini? Berbohongkah perkataan nubuatan ini? Sebab kalau ternyata sesudah 2 hari dari aku kembali pulang ke tempatku, yaitu sejak Kristus terangkat ke sorga, kurang lebih tahun 30 Masehi, bukankah sekarang sudah 1990 tahun terlewati? Sementara nubuatan tadi berkata sesudah 2 hari. Nah, mungkinkah firman ini membohongi manusia dan pengikut Kristus? Karena dibilang sesudah 2 hari. Sesudah 2 hari dari aku kembali pulang ke tempatku. Hari ini sudah 1990 tahun sejak Yesus kembali ke sorga. Kalau dihitung dengan jumlah hari ini sudah 726.350 hari. Berarti sorga berbohong tentang nubuatan Nabi Hosea. Apa betul? Saya mau beritahu buat saudara. Saya hampir tiba pada bagian akhir dari khotbah ini. Saya mau beritahu buat saudara. Alkitab pusat jawaban daripada semua masalah dunia. Tuhan tidak pernah memberikan kisi-kisi atas apapun masalah dunia. Tuhan langsung memberikan kamus jawaban. Asalkan kamu setia membaca Alkitab. Kita akan buktikan apakah sesudah 2 hari itu sorga berbohong ataukah memang benar-benar perlu kita percaya. Kita lihat 2 Petrus 3 ayat 8. Dikatakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Sampai di situ dulu kalimat awalnya. Dari membaca 66 kitab dalam Alkitab, kalimat awal seperti begini tidak pernah ditemukan dalam satu ayat pun terkecuali pada 2 Petrus 3:8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kebenaran ini perlu kita seriusi. Kita harus percaya, wah Tuhan tidak sedang main-main dengan perkataan ini. Karena tidak boleh kita lupakan. Maaf kata, saya mau bilang, seakan-akan yang lain boleh kita lupakan. Seakan-akan ya, seakan-akan. Tapi bukan demikian maksudnya. Hanya untuk membuat kita semakin yakin, oh, ternyata firman ini ya dan amin. Ya, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Apa sih kata firman tentang yang satu ini tidak boleh kamu lupakan? Bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari di hadapan Tuhan. Lihat. Sekarang kita konversikan ini. Di dalam Hosea pasal 5. Hosea pasal 6 ayat yang kedua tadi. Kita konversikan. Karena ayat 2 tadi berkata begini. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Oke? Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Ternyata tidak ada yang salah. Sorga tidak salah. Betapapun dalam ukuran manusia, hari ini sudah 1990 tahun lewat dari kenaikan Kristus ke sorga. Dari aku kembali pulang ke tempatku. Sorga tidak salah.
Karena ketika dikonversi, 2 Petrus 3:8, Tuhan berkata, di hadapan saya 1 hari sama dengan 1000 tahun bagi kalian. Nah, coba lihat. Berarti tidak ada yang salah. Jadi hari ini pun belum cukup 2 hari, saudaraku. Belum cukup 2 hari. Dari nubuatan Hosea pasal 6 ayat 2 tadi. Hampir 2 hari. Ingat baik-baik. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Hampir 2 hari. Belum 2 hari. Jadi saya tidak mengajarkan bahwa esok Yesus datang. Karena belum 2 hari, saudaraku. Tetapi sudah hampir 2 hari, saudara kekasih Tuhan. Beritahu buat dunia sudah hampir 2 hari. Beritahu buat dunia tentang itu. Bahwa tidak lama lagi Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak lama lagi. Makanya tadi saya katakan hari ini kita adalah generasi yang sedang berdiri di tepian akhir dari akhir zaman. Kita sedang berdiri di sana. Semua yang terjadi ini untuk mengajar kita dan mengingatkan kita tentang seluruh perkataan Tuhan. Bukankah Matius 24 dengan terang benderang telah memberitahukan bagi dunia, bagi pengikut Kristus, buat warga kerajaan, saudara dan saya, bahwa tanda-tanda ini diberitahukan Tuhan sebagai warning buat kita sekalian. Mempersiapkan diri, waspada terhadap segala sesuatu, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Saya akhiri kekasih Kristus, 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan begini, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah diri, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan baik-baik, kata sudah dekat itu berulang-ulang. Betapapun itu disampaikan ribuan tahun yang lampau. Kalau hampir 2000 tahun yang silam, Yesus berkata bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Yohanes Pembaptis berkata bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Kepada Yohanes di Patmos tadi dikatakan waktunya sudah dekat. Rasul Petrus pun berkata dalam ayat yang baru kita baca, waktunya sudah dekat. Mereka katakan waktu sudah dekat itu hampir 2000 tahun yang silam. Kalau begitu, bayangkan bagaimana waktu yang sudah dekatnya ini dengan kekinian. Ketika kita sudah melewati ribuan tahun lebih dari keluarnya pernyataan waktu sudah dekat tadi. Kekasih Kristus, biarlah lewat peringatan kenaikan Kristus ke sorga yang kita rayakan pada hari ini, itu membuat kita semakin bersungguh-sungguh. Jangan khawatir. Sekali lagi, tak ada seorang yang paling kaya dan pejabat tertinggi di dunia ini pun yang bisa terhindar dari wabah corona. Semuanya mengalaminya sama. Dia bisa datang merenggut nyawa siapapun tanpa pandang bulu, tanpa memilih apakah kamu orang berharta ataukah kamu rakyat jelata, apakah kamu penguasa ataukah kamu orang biasa, apakah kamu si tampan ataukah kamu si buruk rupa, ataukah kamu orang-orang yang berkelimpahan ataupun kamu orang yang berkekurangan. Dia tidak peduli tentang itu. Ini memberikan tanda bagi kita sekalian bahwa tidak ada pilihan lain. Taruhlah pengharapan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pandanglah ke atas. Kalau pandang ke bawah, kita takut. Tapi kalau pandang ke atas, tidak pernah akan ada ketakutan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Amin. Kekasih Kristus, Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari umat kepunyaan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kebenaran firman Tuhan lewat pengajaran ini telah disampaikan bagi kami semuanya di pagi ini. Dalam segala keterbatasan hamba telah melakukan bagianku
Dan tiba saatnya kami berdoa supaya Roh Kudus pengajar yang agung, Parakletos pribadi penolong satu-satunya, menolong kami semua baik yang berbicara maupun yang mendengar, siapapun kami, agar kami dituntun dalam kedalaman pengajaran kebenaran firman Allah ini. Bahkan kami boleh merenungkannya sungguh-sungguh, menghayatinya dalam-dalam, dan menjadi pelaku firman yang setia. Sadarkan kami ya Tuhan, untuk kami tidak tenggelam dalam sebuah nostalgia semata. Sebab yang pasti Engkau telah naik ke sorga. Tapi biarlah kami lewat pertolongan Roh Kudus, kami dimampukan untuk berwaspada, berjaga-jaga, menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua nanti. Sebagai pertanda bahwa Engkau telah selesai mempersiapkan tempat bagi kami di rumah Bapa di sorga. Biarlah kami berwaspada, kami serius bersungguh-sungguh, semakin mencintai, mengasihi-Mu, hidup dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan, setia dan taat kepadamu, hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Ampuni kami Bapa, ampuni kami atas segala dosa dan salah kami, mulai dari hamba yang memberitakan kebenaran ini, termasuk semua kami umat kepunyaan Tuhan, dan siapapun yang mendengarkan kabar baik ini. Kami minta ampun ya Tuhan. Basuh, bersihkan, sucikan, kuduskan kami dengan darah Yesus, darah anak domba Allah itu, agar kami layak dan kami layak menyapa-Mu Aba Bapa, Tuhan dan Raja kami. Bahkan kami layak didandani oleh Engkau, mempersiapkan diri sebagai mempelai wanita, menyongsong datangnya mempelai pria, Kristus Tuhan pada waktunya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa di pagi ini. Kami menyerahkan bangsa dan negara Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berseru kepadamu dan kami memohon ampun atas bangsa ini. Ampuni, ampuni dan ampunilah dosa-dosa bangsa ini. Karena seringkali ya Tuhan, bangsa ini melalui orang per orang atau kelompok demi kelompok, mereka menghujat Engkau, Kristus Tuhan. Mereka menghina Engkau, mereka mengkhianati Engkau, mereka menyangkali keilahian-Mu, mereka menyangkali ketuhanan-Mu. Tapi kami berdoa ya Tuhan, ampuni dosa-dosa kami di bangsa ini. Karena kami menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa ini. Sehingga ketika ada orang-orang di bangsa ini yang menghujat Engkau, kami pun ikut ada di dalamnya. Kami minta ampun daripada-Mu. Tolong kami dan belas kasihan-Mu turun buat Indonesia. Kami tetap percaya bahwa akan tiba waktunya-Mu sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya, bahwa akan ada banyak jiwa yang dimenangkan bagi Yesus Tuhan. Buatlah supaya bangsa ini sadar sehingga tidak terlambat untuk percaya bahwa Yesuslah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja, Juru Selamat dunia satu-satunya, Penebus yang hidup. Kami percaya firman-Mu berkata, waktu-Mu akan tiba membuat segala lutut bertekuk dan lidah mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Setuju ataupun tidak setuju, akan tiba waktunya lutut bertekuk dan lidah mengaku Yesus Kristuslah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, belas kasihan-Mu Engkau beri buat bangsa Indonesia, buat pemerintahan Bapak Presiden Jokowi dengan semua perangkat di tingkat pusat sampai daerah dan desa dalam menghadapi wabah COVID-19. Tuhan, kami sadari, kami yakini ini didikan dan hajaran supaya kami sadar sungguh-sungguh untuk kami berbalik dari jalan yang salah yang dibuat di bangsa ini. Kami datang kepada Tuhan yang benar dan hidup, penguasa langit bumi yang sanggup untuk meniadakan segala sesuatu yang menjadi bencana bagi kami. Kami mohon takut akan Tuhan turun memenuhi presiden kami, menteri-menteri terkait, dan semua perangkat yang terlibat. Sampai kepada hamba-Mu, Bapak Wali Kota kami di Kota Sorong, Ibu selaku Ketua DPRD, dengan semua petinggi-petinggi di negeri ini. Berikan kepada mereka semuanya hikmat dan kearifan serta kebijaksanaan, agar sungguh-sungguh ya Tuhan, mereka dalam menangani masalah wabah COVID-19
Hanya oleh petunjuk Tuhanlah solusi dan jalan keluar diberi. Kami memohon dan kami percaya oleh belas kasihan-Mu akan tiba waktumu Engkau menghentikan semuanya ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon pula kasih karunia-Mu turun melimpah atas semua pejabat pemerintahan yang ada. Kami mendoakan mereka yang berada di garda terdepan, yang mendedikasikan hidup mereka dalam misi kemanusiaan. Semua dokter, para medis, perawat, mereka mengorbankan waktu, mereka mengorbankan suasana untuk bercengkrama dengan keluarga, untuk hanya terus tekun dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, menghadapi dan menangani pasien-pasien COVID-19. Tuhan, tolong mereka semuanya. Kasih karunia-Mu Engkau beri, belas kasih-Mu Engkau beri. Berikan juga kekuatan dan penghiburan bagi mereka, juga bagi keluarga mereka di rumah-rumah. Biarlah jurus-jurus yang tepat Tuhan taruh pada mereka, sehingga yang mereka lakukan bukan mendemonstrasikan kepakaran mereka, tapi mereka melakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan hidup kami semuanya, termasuk umat Tuhan, jemaat-Mu ya Bapa. GBI Rock di Sorong, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jaga pelihara mereka, bawa mereka, umat-Mu, jemaat-Mu, kami semuanya, untuk semakin bersungguh-sungguh membangun hubungan yang intim dengan Engkau. Hidup penuh rasa hormat dan takut akan Tuhan, setia dan taat kepadamu, dan hidup yang berkenan di hadapan Engkau. Ikat satukan kami semua oleh tali kasih-Mu. Jangan biarkan kami tercerai-berai secara roh, apalagi melalui peristiwa wabah, penyakit, virus corona yang melanda dunia, melanda bangsa, melanda negeri di mana kami berada. Kami percaya kami terhubung di dalam roh oleh ikatan tali kasih Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kunjungi masing-masing rumah tangga dan keluarga dengan masalah, persoalan, problem karena dampak COVID-19. Hadirlah di sana ya Tuhan. Engkau jawaban dan jalan keluar. Angkat setiap masalah persoalan. Engkau Yehova Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih, biar damai sejahtera sukacita memenuhi semua kami, umat kepunyaan Tuhan, bahkan negeri di mana kami berada. Kemuliaan-Mu Engkau nyatakan, terpujilah nama-Mu. Pagari kami semua dengan tembok berapi-Mu, malaikat-Mu mengawal kami selalu dan keluar masuk kami. Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Lalu kami akhiri ibadah pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, Engkau Bapa yang setia untuk memberkati kami, umat kepunyaan-Mu. Sebab itu kekasih Kristus, arahkan hati pikiran-Mu kepada Bapa di sorga. Mari angkatlah kedua tangan-Mu, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera yang tidak pernah berkesudahan, melimpah bagai hujan yang deras, mengalir datang dari tahta Bapa di sorga. Dalam Kristus Tuhan sumber berkat satu-satunya. Oleh pertolongan kuasa Roh Allah yang kudus tetap tinggal menyertaimu, menyertai keluar masukmu, sekarang pun selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati, kita katakan bersama, amin. Ibadah selesai. Selamat memperingati kenaikan Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan dapat langsung mengirimkan ke rekening jemaat yang tertera pada halaman terakhir Warta Jemaat. Dan untuk informasi kegiatan pastoral lainnya dapat langsung menghubungi sekretariat di nomor berikut, atau dapat langsung memfollow akun Instagram dan Facebook kami. Sekian informasi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.